anak muda sekarang tuh kan pengen yang instannya doang. Jadi kayak yang pengen sukses ngelihat orang misalkan naik ke kapal pesiar lalu tiba-tiba bikin rumah yang bagus, atau orang pergi ke luar negeri lalu tiba-tiba sudah punya mobil, dan mereka cuman lihat itu doang, jadi nggak lihat bagaimana perjalanannya. Aku pengen kasih tahu ya sama anak muda, kalau kalian memang punya cita-cita gitu ya, memutus istilahnya rantai kemiskinan di dalam keluarga dan pengen sukses gitu ya. Kita sering banget dengar bahwa anak muda itu tagline adalah banyak healing gitu ya, kerja 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 tipes gitu. Kenapa nggak jadi dokter aja? Ya duitnya bos, dari mana gitu ya. Jadi keluarga aku cuman bisa mampu sampai perawat doang, dan itu pun pakai beasiswa gitu ya. Selamat datang di channel YouTube Adi Rantauan. Jadi tagline aku ingin terkenal 2025 ini, aku pengen jelasin bahwa bukan bukan terkenal yang kayak viral gitu ya, viral dalam hal artian yang kita melakukan sesuatu yang kurang edukatif gitu ya. Aku pengen memiliki catatan ke depannya, atau pengen dikenal gitu ya, atau pengen terkenal di tahun 2025 ini dengan konten-konten yang edukatif, inspiratif, kemudian bisa memberikan ruang untuk kita berdiskusi di mana ada hal-hal yang sangat prinsipal yang pengen aku share kepada utamanya adalah generasi muda, utamanya anak muda yang saat ini yang ada di lingkungan di sekitarku. Oke, kita balik lagi ke ingin terkenal 2025. Ada satu hal yang pengen aku share ya kepada kepada anak muda atau generasi muda, karena aku ngelihat fenomena sekarang ya. Aku punya bisnis juga gitu ya, punya bisnis juga ya, kecil-kecilan lah ya, skalanya masih sangat mikro gitu ya. Kadang aku menemukan bahwa mindset yang dimiliki oleh anak muda sekarang itu adalah ketika kita berikan tanggung jawab, mereka merasa bahwa tanggung jawab itu seperti sebuah beban. Makanya kenapa kita sering banget dengar bahwa anak muda itu tagline adalah banyak healing gitu ya, kerja 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 tipes gitu ya. Padahal sebenarnya sih nggak sampai segitunya gitu ya. Ya kayak aku misalkan kayak pagi bangun bangun tidur mesti mengerjakan pekerjaan yang eh, idealnya seorang bisnismen gitu ya. Pagi itu ya kita ngecek semua hal yang berhubungan dengan bisnis kita, kemudian antar anak sekolah, lalu kita kerja. Kebetulan aku kerja di rumah sakit, kemudian pulangnya aku harus home care juga, home visit juga ke pasien-pasienku, dan kemudian ketika malam pun aku nggak bisa diam gitu, yang pengen bikin konten juga gitu, dan pasti aku minta izin sama istri buat datang ke studio, dan aku pengen buat konten gitu nih, karena terus terang aja ide yang banyak ada di kepala itu nggak bisa dibendung gitu, mesti mesti disampaikan gitu. Dan itu tidak membuat kepalaku menjadi harus terbebani gitu, karena itu menjadi sebuah kebiasaan ketika kita bisa mengerjakan dengan maksimal. Nah, ini yang pengen aku share ya kepada anak muda. Anak muda sekarang tuh kan pengen yang instannya doang. Jadi kayak yang pengen sukses ngelihat orang misalkan naik ke kapal pesiar lalu tiba-tiba bikin rumah yang bagus, atau orang pergi ke luar negeri lalu tiba-tiba sudah punya mobil, dan mereka cuman lihat itu doang, jadi nggak lihat bagaimana perjalanannya mereka. Jadi nggak bisa yang cuman sekedar kamu tidur-tiduran goleran gitu, kemudian malas-malasan lalu tiba-tiba kamu berangkat ke luar negeri lalu jadi disiplin, ya nggak bisa. Karena sekali lagi disiplin itu dididik, dilatih, dan dibentuk. Jadi aku pengen kasih tahu ya sama anak muda, kalau kalian memang punya cita-cita gitu ya, memutus istilahnya rantai kemiskinan di dalam keluarga dan pengen sukses gitu ya, jadi kamu mesti mempersiapkan diri, even jangan dari SD deh, kalau SD tuh kekecilan gitu ya. Tapi sebenarnya kalau misalkan bisa dari TK, dari SD itu sudah dibentuk mindsetnya, atau growth mindsetnya itu sudah dibentuk gitu ya, itu lebih bagus. Tapi kalau nggak bisa gitu, minimal dari SMP lah. Dari SMP itu kamu mesti sudah open mind gitu ya. Jadi sudah membuka dirimu untuk dunia luar, untuk menambah wawasan, mengerjakan hal-hal yang kamu nggak tahu, tapi kamu pengen ngerjain itu dan kamu harus mencari tahu gitu. Jadi kayak mindset itu sudah dibentuk sejak awal. Dan juga kalau kita memang mau pergi ke luar negeri, ya udah kamu siapin bahasa gitu. Jangan 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 juga jadi orang yang malas belajar bahasa orang lain gitu ya, bahasa negara lain, kalau kamu pengen pergi kerja ke luar negeri. Dan kenapa aku bilang dari SMP? Karena SMP itu kan masa keemasan ya.
Kalau SMA udahlah kita terlalu banyak pacaran atau apa, disiplin kita pasti akan terganggu. Tapi kalau SMP itulah masa yang paling bagus untuk kita membentuk mindset kita mau jadi apa gitu ya. Jangan baru SMA kita baru punya cita-cita, it's too late gitulah, istilah terlambat ya. Jadi kalau kita misalkan punya cita-cita sejak SMP gitu, kita pengen apa? Kayak misalkan aku nih dari SMP aku udah pengen jadi perawat karena tujuanku adalah merawat, kemudian punya klinik, punya home care, punya pasien. Ya itu ideku. Lalu kenapa orang nanya, "Kenapa nggak jadi dokter aja?" Ya duitnya Bos, dari mana gitu ya. Jadi keluarga aku cuman bisa mampu sampai perawat doang dan itu pun pakai beasiswa gitu ya. Dan kalau kalian memang sama backgroundnya dengan aku yang secara notabene adalah secara ekonomi itu juga nggak begitu maksimal gitu ya. Ya udah kalian set plannya dari SMP itu mau jadi apa gitu. Kalau kamu saya pengen keluar negeri nih gitu misalkan beli gitu atau mbok gitu saya pengen keluar negeri atau kak atau bapak siapa saya pengen keluar negeri gitu, ya udah kamu mesti set planmu itu dari SMP. Jadi kayak yang udah mulai belajar bahasa, kemudian misalkan kamu mau ke Jepang nih as a caregiver atau misalkan sebagai apalah gitu ya di Jepang gitu, kamu pengen melihat dunia Jepang itu seperti apa, ya udah start belajarnya dari SMP tadi. Terus kalau kamu misalkan pengen kapal pesiar gitu ya kamu mesti in charge, kamu mesti tertarik dengan hal-hal yang berhubungan dengan hospitality gitu ya, kayak misalkan bagaimana bartender itu bekerja, bagaimana bagian waitress, bagian cook atau bagian apa namanya attendantnya gitu ya, cabin attendant atau apapun lah itu namanya kalau di kapal pesiar ya. Ya kamu mesti sudah tertarik sejak sekarang atau sejak SMP, dan kamu juga sudah harus mempelajari bahasa Inggris yang notabene itu adalah bahasa utamanya mereka gitu ya. Jadi kalau kamu nggak mempersiapkan itu sejak awal ya susah banget. Makanya penting banget aku kasih tahu bahwa growth mindset atau mindset untuk berkembang itu mesti kita mulai sedini mungkin. Dan itu alasannya kenapa aku bikin konten kayak gini. Jadi aku nggak peduli ya viewersku mau berapa, kayak mau yang nonton siapa gitu. Yang jelas aku duduk di tempat ini, kayak aku ngobrol sama kalian sebagai as viewers gitu ya. Jadi aku pengen ngasih ngasih hal yang bermanfaat, bukan sesuatu yang tidak bermanfaat gitu. Jadi kamu mesti merubah mindsetmu sejak SMP. Kalaupun kamu merasa sejak SMP itu kayaknya aku terlambat nih, aku udah SMA sekarang nih. Ya udah set plannya dari SMA. Jadi kamu sudah mulai berubah ke arah disiplin, mulai bangun pagi, belajar bangun pagi, kemudian mulai belajar disiplin untuk hal-hal kecil, kayak time management, kemudian bagaimana kamu belajar, bagaimana kamu menyelesaikan do you homework gitu ya, bagaimana kamu membereskan tanggung jawabmu atau PR-mu. Itu adalah hal-hal kecil yang membawa kamu pada arah kesuksesan yang nggak bisa secara instan gitu. Dan kemudian ketika kamu sudah tamat SMA, maka kamu akan mulai berpikir nih, saya mau melanjutkan ke jenjang kuliah, nanti targetnya apa, set plannya apa. Kalau memang kamu mau jadi dosen ya udah belajar yang bagus, kuliah yang bagus, pilih kampus yang bonafit gitu ya. Tapi kalau kamu misalkan pengen keluar negeri nih, pengen mengerjakan sesuatu yang kayak pengen aku digaji dolar nih, tapi aku pengen kerja keluar negeri. Sometimes aku bisa jalan-jalan keluar negeri. Ya kita sebut aja pengen jadi kerja di kapal pesiar gitu misalkan ya. Ya udah, set plannya jangan kuliah yang aneh-aneh, ya udah langsung aja kuliahnya langsung ke arah yang sifatnya untuk kapal pesiar gitu. Tapi kalau kamu misalkan pengen nakes gitu ya, jadi kayak jadi tenaga kesehatan, entah dokter, farmasi, perawat, bidan atau apapun itu gitu ya. Ya set plannya adalah kamu kamu harus mencari kampus yang notabene ya satu pasti terakreditasi, kemudian jelaslah background-nya, asal-usulnya bagaimana, alumninya dan hal-hal lain. Dan itu menjadi pertimbangan juga. Itu namanya set plan. Jadi kalau kamu nggak bisa setting dari sekarang, ya nggak bisa ujug-ujug begitu kamu tamat, sukses gitu ya, ya nggak bisa. Walaupun ada sepersekian persen yang pada akhirnya sukses dengan set plan yang berantakan, ya itu balik lagi sama cara kerjanya Tuhan gitu. Mungkin karmanya bagus gitu ya. Jadi sehingga cara kerja Tuhan akan berbeda. Tetapi kalau kita berbicara tentang kerja keras ya kayak Cristiano Ronaldo lah bilang kita. Jadi dia harus kerja keras untuk mendapatkan sesuatu yang dia pengen capai atau pengen dapatkan. Dan itulah tujuanku kayak bikin bikin tagline aku ingin terkenal di 2025. Jadi aku pengen terkenal dalam hal membagikan sesuatu yang inspiratif. Aku nggak peduli viewersku berapa, dan suatu saat aku tahu
Mungkin kita bisa catat sama-sama ya. Jadi aku tahu bahwa dengan aku memulai di tahun 2025 ini membuat konten yang semacam ini, aku tahu views-nya pasti sedikit, tetapi perlahan tapi pasti dengan aku konsisten bikin edukasi untuk anak muda gitu ya, dan mereka mungkin merasa bermanfaat dengan apa yang aku sampaikan. Aku yakin Pak, suatu saat aku akan ada di forum yang dimana aku bisa reach viewers lebih banyak lagi atau reach orang lebih banyak lagi untuk mendengarkan apa yang aku sampaikan gitu, entah dimanapun itu. Karena selama ini memang mencari platform untuk kita memberikan edukasi itu memang susah. Karena ya siapa saya gitu, siapa saya. Makanya kenapa di tahun 2025 ini set plan-nya aku itu adalah aku ingin terkenal di tahun 2025. Kenapa aku ingin terkenal di 2025? Karena aku mau bikin impact kepada banyak orang dengan cara ini. Dengan cara aku bikin konten seperti ini, aku pengen suatu saat bisa reach lebih banyak orang lagi untuk mendengarkan konten-kontenku. Jadi buat kalian yang sudah dengerin aku ngoceh dari tadi sampai sekarang, terima kasih banget ya. Jadi semoga kamu bisa mendapatkan banyak hal yang bisa kamu serap dari apa yang aku sampaikan tadi. Ya mudah-mudahan ini juga bisa merubah mindset kalian ke depan, terutama yang anak muda. Dan kalau kalian pengen membahas hal-hal lain yang sifatnya growth mindset atau meningkatkan mindset kalian ke depan untuk sukses gitu ya, kamu bisa langsung discuss atau diskusi di kolom komentar. Kamu bisa langsung chat di kolom komentar dan kamu bisa tanyakan apapun di situ. Siapa tahu nanti aku bisa bahas di next episode. Jadi tagline aku ingin terkenal 2025 ini adalah tujuannya untuk aku terkenal dalam hal memberikan konten-konten edukasi untuk orang-orang yang ada di sekitarku. Aku nggak muluk-muluk, targetnya untuk orang-orang yang ada di sekitarku dan untuk minimal adalah 50 orang yang menonton pertama kali video ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Bye.